Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdillah Setiwaji dengan NIM 241105036 presensi 25. Di mana di sini saya akan menerangkan bakti akademisi saya dengan judul sosialisasi dan edukasi pembuatan pupuk organik ramah lingkungan. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana bakti akademisi saya dan produk luaran dari pengabdian ini. Nah, tadi melihat judul tentunya sudah melihat sedikit bagaimana nama kegiatan ataupun tema kegiatan dari bakti akademisi saya. Nah, poin yang perlu diketahui bahwa kegiatan pengabdian ini berjudul sosialisasi dan edukasi pembuatan pupuk organik. Nah, tujuan dari pengabdian ini apa? Tujuannya yaitu memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta dalam pembuatan pupuk organik. Kemudian mitra pengguna. Nah, dalam pengabdian ini tentunya saya sendiri menggandeng beberapa mitra, di mana mitra yang saya gandeng saat ini adalah Ibu PKK di wilayah RT, dan yang kemarin saya gandeng adalah Ibu PKK RT 10 RW 14 Kelurahan Wonosari. Nah, di samping saya melakukan pengabdian, tentunya saya menghasilkan sebuah produk. Produk apa yang saya hasilkan? Produknya adalah berupa buku panduan, di mana buku panduan berisi langkah-langkah atau panduan-panduan terkait dengan pembuatan pupuk organik. Nah, melihat produk, di mana produk yang saya hasilkan ini nantinya akan saya jual. Nah, adapun skema pemasaran, di sini saya terbagi menjadi 3 poin dalam skema ini. Yang pertama ada penjualan langsung, penjualan kelompok, dan bundling. Nah, yang pertama yaitu penjualan langsung atau secara offline. Nah, dalam penjualan langsung ini pelaksanaannya yaitu saat pertemuan PKK ataupun saat kegiatan sosialisasi. Nah, seperti kemarin pada saat saya kegiatan sosialisasi, nah buku ini dijual secara langsung dan terbuka. Kemudian penjualan kelompok. Nah, penjualan kelompok di sini berarti bahwa paket 10 atau 20 buku itu dijual dengan harga yang lebih murah. Nah, ini terkait dengan bundling, ini adalah hak istimewa dari skema pemasaran ini, di mana ketika dengan harga sekian buku dibeli dengan pelatihan singkat. Kemudian dengan bundling lebih atas, semisal buku dengan poin plus yaitu starter kit pupuk organik, itu opsional ya terkait dengan bundling ini. Kemudian waktu pelaksanaan nantinya saya akan kerjakan di minggu 6, tepatnya di tanggal 2 Oktober 2025. Nah, ini ada dokumen pendukung, di mana dokumen pendukung produk saya adalah buku panduan pembuatan pupuk organik. Nah, saya menjual yang namanya produk berupa buku, tentunya dari Ibu PKK yang menjadi sasaran saya dalam penjualan, tentunya memberikan sebuah feedback ataupun umpan balik. Nah, apa saja yang menjadi feedback dan umpan baliknya? Yang pertama, ada Ibu PKK sendiri. Yang kedua, ada pengurus PKK seperti ketua, sekretaris ataupun kadernya. Yang ketiga, yaitu masyarakat pengguna pekarangan ataupun kebun rumah. Nah, nantinya dari sasaran-sasaran ini akan membuat yang namanya umpan balik atau feedback. Kemudian, apa sih yang menjadi manfaat dari buku panduan pembuatan pupuk organik ini? Ada 5 poin penting. Yang pertama, memberikan panduan praktis membuat pupuk organik secara mandiri. Tentunya jelas ada kata panduan di situ. Yang kedua yaitu membantu mengolah sampah dapur menjadi sesuatu yang bermanfaat.
Perlu diketahui, sampah adalah sesuatu barang yang tidak memiliki nilai ekonomis. Ketika hal itu diolah, maka sampah itu akan berubah menjadi nilai ekonomis. Yang ketiga, menghemat biaya pembelian pupuk tanaman. Melihat bahwasanya pupuk kimia atau pupuk non-organik mahal harganya. Nah, dengan hal ini, pembuatan pupuk organik sangat relevan dengan bagaimana kondisi saat ini. Yang ketiga, menghemat biaya pembelian pupuk organik. Jelas tadi saya sudah jelaskan terkait dengan biaya pembelian. Yang keempat, mudah dipahami karena menggunakan bahasa sederhana. Nah, buku panduan yang saya buat atau produk luaran yang saya buat itu panduan diksi-diksi pemilihan kata. Saya rangkum dan saya pilih yang mudah agar dapat dipahami oleh ibu-ibu PKK. Yang terakhir, dapat digunakan sebagai panduan PKK atau praktik bersama. Nah, kedepannya ketika ibu PKK ini sudah membeli yang namanya produk dari buku luaran buku saya ini, nah ke depan ini menjadi suatu kegiatan PKK yang berkelanjutan. Semisal minggu 1 atau minggu kedua nanti diadakan yang namanya praktek pembuatan pupuk organik dengan melihat, dengan mengambil poin penting dari buku tersebut. Nah, ini terkait dengan tindak lanjut. Yang pertama, evaluasi dan pengumpulan feedback pengguna. Tadi feedback pengguna sudah dijelaskan siapa saja yang berhak memberikan umpan balik tersebut. Nah, nanti dievaluasi dan ada yang namanya sedikit revisi dari evaluasi tersebut. Yang kedua, revisi dan pengembangan isi buku. Nah, evaluasi sudah dikumpulkan, feedbacknya sudah dikumpulkan, kemudian kita merevisi. Dari mana hasilnya? Dari evaluasi tadi. Yang ketiga yaitu adalah praktik pembuatan pupuk secara berkelanjutan. Jadi sosialisasi ini bukan semata-mata seremonial saja, tetapi kegiatan ini saya harap menjadi berkelanjutan ke depannya agar menjadi kegiatan positif bagi ibu-ibu PKK. Yang keempat, perluasan sasaran pengguna. Nah, saat ini sasaran pengguna, sasaran dari penjualan buku organik ini adalah ibu PKK. Nah, di mana ke depan tentunya sasaran tidak hanya ibu PKK tetapi masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang keempat yaitu promosi melalui testimoni. Nah, di sini yang diperlu garis bawahi adalah testimoni. Seseorang yang ingin membeli buku tentunya melihat bagaimana buku ini dapat berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang terakhir, pengembangan produk lanjutan. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwasanya buku pembuat panduan ini tidak hanya sebagai buku yang dibaca saja, tapi memiliki kelanjutan yang lebih panjang. Oke, terima kasih. Itu saja materi. Itu saja presentasi dari bakti akademik saya berupa judul sosialisasi pembuatan pupuk organik dengan luaran atau dengan produk berupa buku. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Abdillah Astiwaji. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.